Salam anak-anak kami kelas 12. Kita ketemu lagi di Sejarah Indonesia. Kali ini saya akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Kita sudah membahas mengenai kehidupan politik masa demokrasi liberal. Nah, video kali ini saya khusus menjelaskan bagaimana kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal ya. Nah, mari anak-anak kami tetap semangat dan tentunya kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Mari kita ikuti satu persatu. Nah, muncul pertanyaan bagaimana keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal, yaitu kurun waktu 1950 sampai dengan 1959. Nah, jadi pertanyaan ini bisa kita jawab, keadaan atau kondisi ekonomi pada saat itu boleh kita katakan sangat kacau atau tidak stabil ya. Nah, keadaan ekonomi Indonesia ini tidak stabil, tentu ada faktor penyebabnya. Yang pertama nanti anakku sekalian, karena terjadinya permasalahan dalam jangka pendek. Apa itu? Yang harus segera diselesaikan pada saat itu adalah bagaimana caranya mengurangi jumlah uang yang beredar dan memperbaiki kenaikan biaya hidup. Nah, artinya anakku sekalian, pada masa demokrasi liberal itu bangsa kita Indonesia itu sedang menghadapi yang namanya hiperinflasi ya. Nah, inflasi yang sangat berat pada saat itu ya. Terlalu banyak uang beredar ya. Sementara harga barang itu mengalami kenaikan terus-menerus ya. Nah, sehingga nanti masyarakat atau rakyat itu kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya begitu. Nah, ini yang harus segera diselesaikan secepatnya, maka disebut dengan permasalahan jangka pendek. Kemudian yang kedua, juga permasalahan dalam jangka panjang, misalnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Nah, dan tingkat kesejahteraan penduduk relatif rendah. Nah, dua pokok permasalahan ekonomi ini sangat penting untuk diambil sebuah atau beberapa kebijakan ya. Nah, seperti apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita atau oleh para kabinet parlementer pada saat itu? Nah, coba diperhatikan. Yang pertama, kita akan lihat gerakan benteng. Nah, gerakan benteng ini merupakan program yang dicetuskan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah ya, kebijakan ini diawali pada bulan April 1950. Yang pertama, memberikan pertolongan kepada pengusaha pribumi supaya mereka berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Ya, nah jadi bantuan tersebut itu dalam bentuk yang konkret lah ya, yang nyata. Misalnya itu dalam bantuan kredit ya, bagaimana nanti supaya usaha atau masyarakat itu berkembang. Nah, yang kedua itu mendirikan kewirausahaan pribumi ya, pengusaha pribumi supaya mampu membentengi perekonomian Indonesia yang baru saja merdeka begitu anak-anak sekalian. Nah, itu disebut dengan gerakan benteng ya. Oke, yang kita lihat yang B. Kebijakan yang kedua namanya adalah gunting Syafruddin. Nah, ini berhubungan erat dengan masalah hiperinflasi. Nah, di ilmu ekonomi anak kami sudah memahami. Nah, kalau terjadi inflasi dalam suatu negara, tentu kebijakan yang diambil ada nanti kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Secara khusus dalam kebijakan moneter itu nanti kan ada diskonto, open market, kemudian kalau terjadi yang namanya hiperinflasi, tentu langkah yang terakhir diambil yaitu sunering ya. Nah, yang mana suneringnya adalah pemotongan nilai uang ya. Nah, ini pernah dilakukan di negara kita, itu dilakukan pada masa Syafruddin Prawiranegara ya. Nah, kebijakan ini diawali pada 15 Maret 1950 dengan pemotongan nilai uang tadi ya. Nah, 250 nanti dihilangkan separuhnya ya. Nah, itu dia anak-anakku sekalian, dalam sejarah kita sudah pernah mengalami hiperinflasi ya. Dalam sejarah itu nanti Indonesia sudah pernah mengalami hiperinflasi itu 2 kali pada masa demokrasi liberal ini ya. Nah, kemudian nanti yang kedua pada masa G30 SPKI tahun 1965. Nah, kita lanjut. Kita lihat kebijakan ekonomi yang selanjutnya yang ketiga, yaitu nasionalisasi di Javasu Bank. Nah,
Kebijakan yang berlaku adalah perubahan status, di mana Desa Pasibang ini kan masih dibangun oleh kolonial Belanda pada zamannya ya. Nah, kemudian ini kita nasionalisasi. Nasionalisasi artinya kita ambil alih menjadi milik kita, perusahaan kita begitu ya. Nah, sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Nah, jadi cikal bakal daripada bank sentral yang ada di Indonesia yang kita sebut dengan Bank Indonesia sekarang itu adalah hasil daripada nasionalisasi Desa Pasibang. Itu tepatnya tanggal 15 Desember 1951. Nah, itu menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 1951. Nah, jadi bank sentral itu, bank sirkulasi itu cukup penting dalam suatu negara untuk mengatur peredaran uang ya. Nah, jadi dibuatlah itulah yang kita kenal dengan bank sentral sekarang ya. Nah, kemudian kita lanjut kebijakan berikutnya, kita perhatikan ada pembentukan Biro Perancang Negara ya. Nah, ini digagas atau diciptakan oleh Kabinet Ali Sastro Hamijojo pertama. Nah, bertugas merancang pembangunan jangka pendek sehingga hasilnya belum bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Nah, dampak tidak ada stabilitas keseimbangan politik. Nah, jadi artinya bahwa keadaan ekonomi kita pada saat ini tetap terganggu karena hubungannya dengan keadaan politik yang belum stabil begitu ya, anakku sekalian. Nah, kemudian kita lihat sistem ekonomi Alibaba. Nah, program berikutnya sistem ekonomi Alibaba. Nah, Alibaba ini sebenarnya istilah dari, kalau Ali itu menyatakan Ali Sastro Hamijojo. Nah, itu mewakili, kira-kira mewakili para pengusaha dari pribumi lah Indonesia. Nah, sementara Baba itu mewakili nanti istilah yang dipakai untuk mewakili para pengusaha dari Tionghoa ya. Nah, begitu. Nah, jadi pengertian sistem ekonomi Alibaba ini adalah ini diperkarsai Ishak Cokro Adi Suryo, seorang Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali Sastro Hamijojo I ya. Nah, jadi tujuannya ini adalah dia ingin membangun usaha Indonesia dengan cara membuat hubungan kerjasama antara pedagang pribumi dengan pedagang Tionghoa, karena pada saat itu kita tahu pedagang Tionghoa itu sangat ahli dalam bidangnya ya, dalam bidang ekonomi begitu ya. Nah, jadi dengan harapan nanti ilmu dagang daripada Tionghoa itu mengalir ke pribumi, kira-kira begitu tujuan dari kebijakan sistem ekonomi Alibaba. Nah, adapun langkah yang diambil misalnya mewajibkan pengusaha asing yang beroperasi di Indonesia untuk memberikan pelatihan. Nah, ini dia, memberikan pelatihan dan tanggung jawab kepada tenaga kerja Indonesia supaya apa? Supaya bisa menduduki jabatan staf. Kemudian membangun perusahaan negara, menyediakan fasilitas kredit, memberikan lisensi untuk perusahaan swasta nasional. Namun pernah saya baca program Alibaba ini sebenarnya gagal ini ya. Nah, karena nanti tidak sesuai dengan harapan lah ya. Nah, kemudian kita lanjut. Kebijakan selanjutnya adalah nasionalisasi perusahaan asing. Nah, artinya perusahaan-perusahaan Belanda itu satu persatu kita nasionalisasi, artinya kita ambil alih menjadi milik kita ya, kita kelola sendiri gitu ya. Nah, contohnya dapat anak-anak kami baca di sini ya. Oke. Nah, kita lanjut. Kita masuk kebijakan yang selanjutnya yaitu FINEK. FINEK ini Financial Economic. Nah, ini diambil kebijakan ini pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap ya nak ya. Nah, misalnya adapun kesepakatan dalam FINEK ini tanggal 7 Januari tahun 1956, yang pertama hasil KMB itu dibubarkan. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia Belanda itu didasarkan atas hubungan bilateral kedua negara ya. Nah, kemudian yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional. Namun hasilnya nanti bahwa Belanda itu menolak ya, menandatangani langkah tersebut ya. Kemudian pada tanggal 13 Februari tahun 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia, dan akhirnya tanggal 3 Mei 1956 itu Soekarno menandatangani pembatalan KMB. Nah, itu hubungannya dengan politik tadi ya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu kebijakan Musyawarah Nasional Pembangunan atau disebut dengan istilah MUNAP. Nah, ini kebijakan ini pada masa Kabinet Ali Sastro Hamijojo II ya nak ya. Nah, adapun tujuannya di sini yaitu untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama
rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan sebenarnya. Nah, memang ini sebuah kebijakan cuman terganggu juga ya. Nah, adapun alasan yang membuat ini gagal, yang pertama adanya kesulitan dalam penentuan prioritas. Nah, prioritas pembangunan itu mana? Karena pada saat itu semua menjadi prioritas begitu ya. Nah, yang kedua terjadi ketegangan politik juga. Nah, jadi ini anak-anakku sekalian, kalau politik dalam suatu negara itu tidak stabil, tentu itu akan berimbas kepada ekonominya juga tidak akan stabil, akan terganggu begitu ya. Nah, itu sebabnya negara kita harus menciptakan keamanan dulu ya. Nah, negara kita aman, maka ekonomi kita akan berkembang. Kemudian ketiga, timbul pemberontakan PRRI atau Permesta yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, jadi pemberontakan ini sangat mengganggu perekonomian kita pada masa demokrasi liberal. Oke, kemudian kita masuk yang mungkin yang terakhir ya, kebijakan yang terakhir yaitu Gerakan Assad. Nah, Gerakan Assad ini digagas oleh Mr. Assad. Bertujuan ini melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari pesaing dagang asing ya. Nah, jadi pada bulan Oktober 1956, pemerintah menyatakan akan membentuk lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi. Nah, dengan tujuan untuk melindungi pengusaha-pengusaha pribumi gitu maksudnya. Oke, saya rasa itu anak-anakku sekalian. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Nah, nantikan penjelasan sernya di video berikutnya ya. Nah, baik, demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Tetap semangat, raih prestasimu. Sekian dari Set Alpen.